Selamat datang di Kaleidoskop Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2025. Tahun ini penuh inovasi, prestasi, dan pengabdian. Dari Januari hingga Desember, mari kita telusuri perjalanan inspiratif Civitas Academica FKEP Unpad yang berkontribusi bagi kesehatan masyarakat dan pendidikan global. Januari tahun 2025 dimulai dengan semangat pengabdian masyarakat. Pada tanggal 23 Januari mahasiswa KKN Pengabdian pada Masyarakat Fakultas Keperawatan Unpad menggelar seminar sosialisasi monitoring pertumbuhan anak di Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung. Kolaborasi dengan PKM FKEP Unpad ini membekali kader Posyandu dengan teknologi digital sederhana untuk deteksi dini stunting, mendukung SDGs 3 dan 9. Langkah awal menuju generasi sehat. Februari penuh kolaborasi dan perayaan. Pada tanggal 11 Februari program AYU, Anak dan Ibu Sehat Yuk. Di Desa Sukamana edukasi ibu hamil tentang gizi pencegahan stunting, mendukung SDGs 3 dan 4. Esoknya, tanggal 12 Februari Sisera dan Senada di SMPN 5 Rancaikek gabungkan seni dengan edukasi kesehatan remaja, tingkatkan pemahaman siswa melalui poster, dekorasi daur ulang, dan lukisan gizi seimbang. Puncaknya, tanggal 28 Februari Dies Natalis ke-31 dengan orasi, optimalisasi identitas profesional keperawatan, oleh Dr. Ati Surya Mediawati dan penghargaan bagi dosen berprestasi seperti Prof. Laili Rahayuwati, dosen kerjasama PKM berdampak, Nur Oktavia, dosen pembimbing mahasiswa berprestasi global, Tendik dengan karya inovasi penghargaan nasional, Tian Pradiani, Escape Nurse. Maret beraroma Ramadan dan kepedulian. Pada tanggal 6 Maret program berbagi takjil dan mengaji bersama pererat silaturahmi Civitas dengan gotong royong departemen menyediakan takjil setiap hari, mendukung SDGs 2. Di hari berikutnya, tanggal 7 Maret peluncuran ruang santuy untuk konsultasi psikologis mahasiswa, dukung kesehatan mental sesuai SDGs 3. Pada tanggal 15 Maret webinar, A-Day with Postgraduate Program, bahas prodi pasca sarjana, gratis dan terbuka umum. Dan tanggal 18 Maret donasi FKEP Cinta Anak Yatim bantu kesejahteraan anak yatim melalui rekening BSI, dukung SDGs 1 dan 2 dengan target akhir tanggal 20 Maret. April fokus internasionalisasi. Dari 5 hingga tanggal 11 April dosen Fakultas Keperawatan, Prof. Kusman Ibrahim dan Tuti Pahria mengunjungi University of Stavanger, Norwegia, presentasikan pengelolaan pendidikan keperawatan, diskusi pertukaran mahasiswa, dan mengunjungi fasilitas kesehatan, mendukung SDGs 17. Puncaknya, tanggal 30 April pelepasan 16 lulusan ke Rumah Sakit Pemerintah Wina, Austria, melalui International Nurse Development Program Scholarship, dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran, perkuat hubungan bilateral dan SDGs 4 serta 8. Mei cerah dengan aksi sosial dan kolaborasi. Pada tanggal 2 Mei Festival Sehat 2025 di FKEP Unpad Edukasi Kesehatan Kampus, buka rangkaian acara Unpad hingga tanggal 9 Mei dukung SDGs 3, 4, dan 17. Besoknya, tanggal 3 Mei River Cleanup Day bersama River Cleanup Indonesia bersihkan Sungai Citarum di Desa Hegarmanah, kumpulkan 50 kg sampah, libatkan mahasiswa dan warga, mendukung SDGs 6 dan 14. Pada tanggal 23 Mei Innerscape Angkatan 2022 promosikan kesehatan mental melalui screening, sosial eksperimen, dan kampanye, dengan 3 komponen utama, screening awal dan konsultasi, sosial eksperimen, dan kampanye kesehatan mental, dukung SDGs 3 dan 4. Dan tanggal 25 Mei studi banding virtual dengan BEM FIKUI perkuat kemahasiswaan melalui presentasi struktur organisasi, program kerja, FGD, dan ice breaking. Juni tingkatkan kompetensi global. Pada tanggal 10 Juni webinar, Kegawat Daruratan pada Persarafan, Edukasi Struk dan Tetanus, diikuti 100 plus peserta, dengan pemateri nurse. Kurhayati dan Nina Mariam, dukung SDGs 3 dan 4. Kemudian, tanggal 20 Juni pelepasan 4 mahasiswa Monica Lilin, Gina Ramadhania,
dan lainnya ke Prince of Songkhla University, Thailand, untuk Student Mobility 1 semester, perkuat wawasan global dan SDGs 17. Juli Eksplorasi Darurat. Pada tanggal 31 Juli Pajajaran Nursing Corps, PNC, kunjungi PSC 119 Bandung. Pelajari respons kegawat daruratan, Behind the Sirens, tingkatkan kesiapsiagaan dan dukung SDGs 3. Agustus penuh aktivitas. Pada tanggal 14 Agustus PNC simulasi bencana di PKKMB tema, Ready for Impact, perkenalkan diri ke maba dan dukung SDGs 3. Tanggal 19 Agustus kuliah umum dengan Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha bahas transformasi SDM kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, dihadiri sivitas luring dan daring, dukung SDGs 3 dan 4. Pada tanggal 29 Agustus Quality Family Village di Desa Pangadegan tekan stunting melalui edukasi gizi dan pendampingan, kolaborasi dengan BKKBN Jabar, dukung SDGs 2 dan 3. Tanggal 30 Agustus sambut 5 mahasiswa internasional dari Timor Leste dan Thailand di Prodi Sarjana, Magister, dan Doktoral, dukung SDGs 4 dan 17. Dan tanggal 31 Agustus Desa Sehat Plus tanam 60 bibit pohon di TPU Sukamulya untuk cegah sampah liar, kolaborasi dengan Faperta, dukung SDGs 15. September Prestasi dan Kesiapsiagaan. Pada tanggal 1 September 100% lulus UKNI PPN Angkatan 48 yang merupakan bukti kualitas pendidikan. Tanggal 2 September penguatan organisasi kemahasiswaan BEM Kema, BPM Kema, UKM, dan PNC, dukung SDGs 16. Tanggal 6 September pertemuan kelima Permata Siaga bahas pencegahan kebakaran dengan Damkar Sumedang, pelatihan APAR dan luka bakar, dukung SDGs 5 dan 11. Tanggal 22 September visitasi Aceh hari pertama, meeting pimpinan, orientasi ruang kerja, review evidence, dan meeting dosen. Tanggal 24 September visitasi Aceh hari ketiga, meeting Nurse Administrator, daring mitra klinis, dan public meeting. Tanggal 27 September pertemuan ketujuh Permata Siaga pelatihan CPR oleh Dr. A. Nuraini, dukung SDGs 3 dan 5. Oktober gemilang dengan prestasi bertubi. Tanggal 1 Oktober tim voli wanita ikut Dies Natalis UNPAD ke-68, perkuat kebersamaan dan SDGs 5. Tanggal 3 Oktober simulasi bencana SIBEN 2025 tema, EPICENTRA, fokus gempa bumi, libatkan maba angkatan 2022, BPBD Sumedang, dan Satpam Kampus, dukung SDGs 3 dan 13. 8 hingga tanggal 10 Oktober prestasi di RUA AIPNI ke-7, persentase kelulusan terbaik nasional kategori 25 sampai 59, Gold 100%, dan 100, Diamond 100%, serta 3 dosen Eka Afrimasari, Ermiati, Ida Mariati Rai penghargaan penulis soal UKNI. Tanggal 12 Oktober visitasi akreditasi Prodi Ners Pangandaran oleh Lempedkes selama 5 hari. Tanggal 14 Oktober Sumpah Ners Angkatan 48 di Aula Suharyati, 112 lulusan. 18 tanggal 24 Oktober kunjungan UIS Norwegia Prof. Ingrid Coflat dan Magdalena Breke, pertemuan pimpinan, diskusi mahasiswa, observasi RS. Tanggal 21 Oktober kunjungan akademik UIS. Tanggal 31 Oktober Talkshow Emergo tingkatkan literasi darurat dengan 200 plus peserta daring, luring, bahas triase, pertolongan pertama, dan budaya siap darurat, dukung SDGs 3 dan 11, serta 25 alumnus lolos International Nurse Development Program ke Austria. November penuh inovasi. Tanggal 25 November peluncuran proyek video komunikasi terapeutik oleh Angkatan 2024, simulasi kasus keperawatan anak, lansia, UGD, paliatif, penyintas bencana, dipublikasi di YouTube Nursim Unpad Official dan Instagram, dukung SDGs 4.
Tanggal 29 November tim PKMKC raih juara 2 poster PIMNAS ke-38 dengan Metaband di Makassar, inovasi teknologi kesehatan pemantauan efektif. Selain itu, tim Detekmi FKUP Unpad meraih piagam penghargaan 10 terbaik di Indonesia Healthcare Innovation Award, IHIA, 8 2025 kategori inovasi alat kesehatan, diberikan oleh Ketua Umum IndoCF Dr. Supriyantoro, dan Ketua Umum PERDO KMIL Maijen Purnawirawan Dr. Prihati Pujowaskito, menegaskan kontribusi inovatif fakultas dalam alat kesehatan berbasis teknologi. Desember penutup indah. Pada tanggal 1 Desember Rektor tetapkan Windy Rahmawati PhD sebagai dekan baru periode tahun 2026 sampai tahun 2030. Apresiasi Prof. Gusman Ibrahim atas capaian tahun 2021 sampai tahun 2025. Selain itu, Ultralight Project yang diketuai Restuning Widiasih menghantarkan Unpad mendapatkan penghargaan Kemendikbudristek meraih Silver Winner Universitas dengan kolaborasi riset internasional terbaik. 2025 adalah tahun transformasi FKUP Unpad, dari pengabdian desa hingga kolaborasi global. Terima kasih Sivitas atas dedikasi. Mari lanjutkan estafet menuju fakultas unggul, mendunia, dan maslahat. Sampai jumpa di kaleidoskop berikutnya.